Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Mudah-mudahan hari-hari teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang haji pertama dan haji terakhir Nabi Muhammad SAW. Kenapa harus di Padang Arafah? Dan haji mengapa tidak di Mina? Kenapa harus di Arafah? Dan mengapa juga tidak di Muzdalifah? Kenapa tidak di depan Ka'bah sekalian? Teman-teman, ini adalah pertanyaan yang muncul di dalam benak kita. Kenapa harus haji itu di Arafah, tidak di Mina, tidak di Muzdalifah, dan tidak di depan Ka'bah? Teman-teman pemirsa Edo Portal dimanapun berada, suatu ketika malaikat Jibril mengajarkan manasik kepada Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Lalu ia bertanya, apakah engkau telah mengetahui manasik? Lalu Nabi Ibrahim menjawab, na'am araftu. Artinya, ya, aku sudah mengetahui manasik haji. Padang Arafah ini adalah sebuah tempat di mana pertama kali sepasang manusia dipertemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah beberapa lama saling mencari, yaitu Nabi kita Adam alaihissalam dan istrinya Siti Hawa, kemudian dipertemukan di Padang Arafah ini. Nah, sejak saat itulah keduanya tidak pernah lagi berpisah, kecuali dipisahkan oleh maut. Nah, teman-teman, kisah ini pun kemudian menjadi keajaiban di Padang Arafah karena merupakan bagian yang paling penting dalam sejarah. Terus mengapa wukuf di Arafah itu puncak ibadah haji? Teman-teman, pada tanggal 9 Zulhijjah seluruh jamaah haji melakukan ibadah wukuf di Padang Arafah, dan sebagian mereka itu haji dari Mekah lalu berangkat langsung ke Padang Arafah. Sebagian lagi berangkat dari Mina karena melaksanakan tarawih pada tanggal 8 Zulhijjah. Maka wukuf ini disebut dengan puncak ibadah haji. Nabi Muhammad SAW mengatakan, Al-Hajju Arafah, haji adalah Arafah. Artinya yang disebut haji adalah berdiam diri di Padang Arafah setelah sholat zuhur hingga maghrib. Nah, ini adalah jawaban kenapa haji itu wajib di Arafah. Jawabannya baginda Rasul sendiri sabdakan bahwa haji itu adalah di Padang Arafah. Wukuf menjadi rukun haji yang tak bisa ditinggalkan dan tak bisa ditawar-tawar. Tidaklah sah haji seseorang tanpa ia wukuf di Padang Arafah. Oleh karena itu, semua jamaah haji termasuk yang sakit harus dibawa ke Padang Arafah, sekalipun dia ditandu melalui ambulans. Di tanggal 9 Zulhijjah inilah jamaah haji wajib berada di Arafah. Sabda Nabi SAW, Al-Hajju Arafah, yang luasnya Padang Arafah ini lebih kurang sekitar 10 km, dan disunnahkan juga puasa di hari Arafah, siyam yaum Arafah, ahtasibu ala Allahi an yukaffiru sanata allati qablaha was sanata allati ba'daha. Puasa di hari Arafah dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penghapus dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Wukuf di Arafah adalah puncak ibadah haji, teman-teman. Sama dengan i'tikaf, artinya berdiam diri di masjid, sebagai puncak ibadah puasa
Misal, sedangkan tumakninah harus tenang dan diam sejenak dengan gerakan yang juga menjadi puncak ibadah haji. Dalam Al-Quran disebutkan, فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. Jika kamu sudah bergerak daripada Arafah, maka berzikirlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala bergerak menuju Masy'aril Haram, yaitu Muzdalifah. Teman-teman pemirsa Indo Portal dimanapun berada, wukuf, i'tikaf, tumakninah ini adalah hakikatnya diam. Diam bukan berarti tidak mengingat, tidak kosong saja, tapi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Diam agar bisa berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka saat wukuf inilah jemaah haji berdiam diri. Diam benar-benar diam, diam sejati. Diam bukan berarti lamunan kosong, diam yang bukan menghayal, akan tetapi diam yang total mengistirahatkan semua aktivitas fisik manusia sehingga berhenti dan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Diperbanyak doa-doa. Maka dengan berhentinya semua aktivitas tersebut, maka secara otomatis yang akan aktif bergerak adalah kesadaran rohani yang total terarah kepada Sang Pemilik langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala. Rohani kita berkomunikasi dengan Maha Kuasa, meliputi diri kita akan mendapatkan pencerahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka diam dalam wukuf sejarah dengan Arafah. Tempat berdiamnya Arafah ini berarti mengenal Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan Arafah, inilah yang dimaksud dengan puncak ibadah haji. Maka mengenal, berkomunikasi dengan Allah. Bukanlah itu sebuah pencapaian yang tertinggi dari seorang hamba kepada Tuhan? Innahu yaum maghfirah az-zunub. Hari itu adalah hari ampunan dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumi aksar min an ya'tiqullaha fi 'abdan minan nar yaum Arafah." Maka pada hari ini adalah hari yang diampunkan Allah Subhanahu wa taala seorang hamba dan dijauhkan dari api neraka, yaitu hari Arafah. Teman-teman pemirsa Indo Portal dimanapun berada, di kota Makkah ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah selama 13 tahun. Yang ikut bersamanya hanya 200 orang saja pejuang dakwah Islam. Pada musim haji ternyata Nabi Muhammad SAW berangkat haji. Berapa orang yang ikut dengannya? Tidak di 200 orang lagi, akan tetapi lebih. Bahkan bersama Nabi itu mencapai 114.000 orang, yang mana di hari itu adalah hari kemenangan baginda Nabi Muhammad SAW ketika membuka kota Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya Allah, semua manusia masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala secara berbondong-bondong. Tepatnya pada hari Sabtu, pada hari habisnya bulan Zulqa'dah tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW bersama umat muslim bertolak ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Maka peristiwa ini kemudian dikenal dengan Haji Wada'. Wada' artinya sendiri perpisahan, karena tidak lama setelah itu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Maka mulai dari hari persiapan keberangkatan manasik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Madinah bersama sahabat-sahabat ke Mekah disiapkan semua. Setelah 10 tahun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke kota Madinah, Nabi Muhammad menunaikan ibadah haji pertama dan terakhirnya baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman pemirsa Indo Portal dimanapun berada, Nabi Muhammad memasuki kota Mekah dengan menghabiskan perjalanan selama beberapa hari dari Madinah. Maka jarak tempuh berjalan lebih lama dari biasanya, menggambarkan betapa Rasulullah menikmati proses ibadah haji ini. Mengingat ini adalah momen haji pertama sekaligus terakhir baginya, maka Nabi pada momen haji wada ini juga menunjukkan animo manusia untuk memeluk agama Islam begitu besar. Syekh Mustafa As-Sibai dalam Sirah An-Nabawiyah mengatakan yang ikut bersama Nabi itu adalah sebanyak rombongan 114 orang umat Islam yang ada di sekitar baginda Nabi SAW untuk menunaikan
rukun Islam yang kelima bersama Nabi SAW, haji bersama Nabi SAW. Di dalam tengah lautan manusia, kemudian Rasulullah SAW menyampaikan sebuah khutbah yang mengharukan. Pesan-pesannya mengisyaratkan bahwa usia beliau tidak lama lagi. Apa kata baginda Nabi SAW? Ayuhan nas, hai sekalian manusia, isma'u qawli, dengarkanlah perkataanku. Fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da 'ami hada. Mungkin kamu tidak akan tahu pasti aku akan bertemu kamu lagi kalian semua setelah tahun ini. Kemudian al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agama kamu dan telah kuciptakan kepadamu nikmatku. Firman Allah Subhanahu wa taala turun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpidato di depan umat manusia di padang Arafah. Teman-teman pemirsa Indo Portal dimanapun berada, ayat ini menjelaskan bahwa ajaran Islam yang disampaikan baginda Nabi SAW telah tuntas dan sudah sempurna. Dengan demikian misi risalah Nabi juga telah rampung. Artinya tidak lama lagi Nabi akan tutup usia. Lewat khutbahnya Nabi SAW, Nabi Muhammad berpesan kepada pengikutnya untuk tidak mengikuti aturan adat pra-Islam tertentu yang melanggar aturan agama yang telah dibawa Nabi SAW. Memang banyak umat muslim yang tidak menangkap pesan tersirat dari baginda SAW, akan tetapi ada beberapa sahabat yang merasakan betul bahwa usia Nabi tidak akan lama lagi di atas bumi ini, seperti yang dialami oleh sahabat Nabi SAW Umar bin Khattab. Begitu Nabi selesai menyampaikan pidato dan turun ayat di atas, tak kuasa Umar untuk menahankan air mata yang menetes. Seseorang bertanya kepada Umar, "Kenapa engkau menangis ya Umar?" Jawaban Umar, "Sungguh telah kesempurnakan, pasti ada yang kekurangan." Itu pertanyaan Umar radhiyallahu anhu. Maksud Umar adalah ajaran Islam telah sempurna. Jika telah sempurna maka akan ada yang berkurang, yaitu kepergian Rasulullah yang tinggal dihitung hari. Pesan serupa di bulan yang sama juga pernah Nabi sampaikan saat mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman untuk misi tertentu. Beliau berpesan padanya, "Wahai Muaz, boleh jadi engkau tidak akan berjumpa lagi denganku setelah tahun ini, dan boleh jadi engkau akan lewat dari masjid dan kuburanku." Dengar apa yang baru saja Nabi ucapkan begitu serius. Muaz bin Jabal sangat khawatir karena usia beliau sudah tidak lama lagi. Sebagai salah satu sahabat, tentu Muaz mengimani betul bahwa apa yang diucapkan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak main-main. Maka tidak lama setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai menderita sakit. Nabi mengalami sakit kepala, demam tinggi beberapa waktu setelah pulang dari naik haji untuk pertama dan terakhirnya Nabi SAW. Teman-teman pemirsa Indo Portal, kondisi ini terus menurun dialami Rasulullah SAW lebih kurang 14 hari. Selama 11 hari berturut-turut Nabi masih menyempatkan diri untuk mengimami sholat berjamaah. Hari demi hari Nabi lalui dengan sederet peristiwa yang mengindikasikan usianya tidak lama lagi. Lebih kurang 3 bulan setelah haji Nabi SAW beliau tutup usia, tepatnya pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, di usianya yang ke-63 tahun lebih 4 hari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi SAW kembali pangkuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah teman-teman pemirsa Indo Portal, inilah sekilas tentang sejarah bagaimana umat Islam wajib wukuf di padang Arafah. Dan ketika wukuf di Arafah, apa saja yang harus dipersiapkan, apa saja kegiatan yang dicontohkan oleh baginda SAW. Telah disempurnakan agama Islam, maka di hari ini juga diampunkan dosa-dosa
bagi hambanya. Nabi mencontohkan hal demikian kepada umatnya. Mudah-mudahan kita juga sebagai umat Nabi SAW mendapatkan syafaatnya dan mendapat hikmah di hari Arafah ini. Teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan disampaikan niat suci kita untuk bisa wukuf di padang Arafah di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.